warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aksi Nyata platform Merdeka Mengajar. Perkenalkan, saya Yona Yulia, salah seorang guru di UPTD SDN 02 Tahbuki, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota. Baik Bapak dan Ibu Guru, kali ini saya akan men-share pemahaman saya tentang aksi nyata topik 2 kurikulum merdeka. Mengapa kurikulum perlu berubah? Terlebih dahulu, kita akan mengetahui apa itu kurikulum. Kurikulum sering dimaknai sebagai keseluruhan pengalaman belajar siswa. Kurikulum itu juga kompleks dan multidimensi. Kurikulum sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman siswa. Kurikulum diibaratkan jantungnya pendidikan. Jika jantungnya lemah, maka proses penyaluran darah tidak lancar dan bisa berakibat fatal. Selanjutnya, peran kurikulum. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Bapak dan Ibu Guru, apa sih sebenarnya fungsi dari kurikulum ini? Fungsi kurikulum bagi kita guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Nah, mengapa kurikulum harus berubah? Pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dan yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi cemerlang untuk masa depan. Berikut adalah perkembangan kurikulum di Indonesia. Dimulai dari tahun 1947, kurikulum diberi nama Rencana Pelajaran Dirinci dalam Rencana Pelajaran Terurai. Selanjutnya, tahun 1964, kurikulum berganti nama menjadi Rencana Pendidikan SD. Selanjutnya, mengalami perkembangan tahun 1968 menjadi kurikulum SD. Tahun 1973, kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan atau sering disebut PPSP. 2 tahun kemudian, kembali lagi menjadi kurikulum SD. Selanjutnya, tahun 1984, kurikulum 1984. 10 tahun kemudian, berganti nama menjadi kurikulum tahun 1994. Lalu, tahun 1997 menjadi revisi kurikulum 1994. Tahun 2004, kurikulum mengalami perkembangan menjadi rintisan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Tahun 2006, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Selanjutnya, kurikulum 2013 pada tahun 2013. Tahun 2017, revisi kurikulum 2013. Tahun 2020, kurikulum mengalami perkembangan menjadi kurikulum merdeka sampai saat ini. Bapak dan Ibu Guru, kerangka dasar dari kurikulum merdeka ini yaitu: pertama, tujuan pendidikan nasional. Kedua, adanya profil pelajar Pancasila. Ketiga, struktur dari kurikulum itu sendiri. Keempat, prinsip pembelajaran dan asesmen. Dan yang kelima, capaian pembelajaran. Bapak dan Ibu Guru, apakah kurikulum merdeka
yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bisa diadaptasi oleh satuan pendidikan? Ya, bisa. Karena setiap satuan pendidikan memiliki wewenang untuk mengatur muatan kurikulum satuan pendidikan sesuai dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan anak atau murid. Kurikulum yang diadaptasi oleh satuan pendidikan sesuai dengan karakteristik, keadaan kontekstual, dan kebutuhan satuan pendidikan itu sendiri disebut dengan kurikulum operasional satuan pendidikan atau disingkat KOSP. Apa saja ya komponen KOSP? Yang pertama, harus memuat karakteristik satuan pendidikan. Kedua, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Ketiga, perencanaan pembelajaran yang terdiri dari alur tujuan pembelajaran atau ATP, asesmen, modul ajar, media ajar, dan program prioritas dari satuan pendidikan itu sendiri. Keempat, pengorganisasian pembelajaran yang terdiri dari muatan kurikulum, beban belajar, program intra dan ekstrakurikuler, serta proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang kelima, sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Berikut 5 prinsip pengembangan KOSP yang harus dipahami oleh satuan pendidikan. 1. Berpusat pada siswa. 2. Kontekstual. 3. Esensial. Keempat, akuntabel. Dan yang kelima, melibatkan beberapa pemangku kepentingan. Bapak dan Ibu guru, perlu kita ketahui bersama kenapa satuan pendidikan menggunakan KOSP. Karena dokumen KOSP merupakan dokumen yang dinamis, mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan satuan pendidikan. Bapak dan Ibu guru, demikianlah aksi nyata dari saya. Jika Bapak dan Ibu guru berkenan, silahkan diisi link umpan balik berikut. Nanti saya letakkan di description box ya. Semoga penjelasan saya mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.